Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummat minal afati wan nikmat. Ilahi sallimil ummat minal afati wan nikmat wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa di rumah, saya Ical kembali hadir dalam program Ustadz Kaul bersama Sarung Gaya Duduk.
Masya Allah. Cantik semua ibu-ibu di sini. Iya, Ya, luar pasti biasa. penasaran. Pemirsa di rumah penasaran. Ibu-ibu dari mana sih lagi ini, ya kan? Betul. Bu. Ih. Cipur gini. Bu. Ibu. Ibu. Nah, alhamdulillah ya. Semua putih bajunya, jilbabnya coklat. Ini namanya Katrisala. Iya. Karena penasaran ini lagi ibu, saya tidak kubuka. Ibu kira gue kuat kasih nih. Tapi alhamdulillah Bu ya, pemirsa di rumah. Senang untuk hari ini kita kumpul sama ibu-ibu cantik, ibu-ibu manja, dan bersama. Ini sebenarnya mau dibilang ibu ketua bukan? Betul, perwakilan dari ibu ketua. Iya. Nah, ada di sini yang pengen uang ah. Iya. Ini bendahara Majelis Taklim kan. Betul. Nah, pemirsa rumah, ibu kita kenalan dulu sama beliau, Dik. Ibu, assalamualaikum. Boleh pakai mic-nya boleh? Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Cantik macam sini, Ibu. Oke, boleh perkenalkan Ibu, ini majelis taklimnya apa? Atau mungkin saya Pak dulu, tanya dulu Ibu biar pemirsa penasarannya hilang. Saya tanya dulu, Bu, Bu, ini ibu dari mana? Turun, ya, itu jadi bagaimana? Ini kita aja. Pelan-pelan saya begitu, ya lah. Ini ibu majelis taklim dari. Oh, Asada, Kuba Layang, Asada, Kuba Layang, Kuba mesinnya ya. Terus yang layangnya Jalan Layang. Nah, ini daerah Makassar. Betul. Jadi ibu bendahara Budi. Ibu Ben. Ben, ini Asada. Ini sudah berapa lama terbentuk Majelis Taklim Asada ini? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Kalau bilang terbentuknya kita itu sebenarnya dari remaja masjid dari dulu. Iya. Sebenarnya Dari remaja masjid sampai tua begini. Iya, dari disambung terus. Oh begitu. Iya. Maksud saya- Berlanjut terus. Oh gitu. Iya. Tidak ada batas. Jadi Iya. pokoknya dari remaja masjid Dari remaja masjid begini. sampai sekarang. Dari gila baru nih. sampai orang tua lagi kembali. Awet muda semua, bayangkan kok. Dari remaja masjid sampai begini masih muda kelihatan semua. Tepuk tangan dulu buat Pak Sadar. Pasti sudah lama Ibu Bendahara di. Nah, apa kegiatannya sebenarnya Asada? Majelis Taklim Asada ini setiap minggu ada, setiap hari adakah, setiap bulan adakah aktivitas apa itu? Ya, terima kasih. Kalau untuk Majelis Taklim Asada itu kita rutinitasnya setiap pengajian itu tanggal 4. Setiap bulan. Setiap bulan. Terus Pengajian. ada juga kita lanjut kembali pembacaan Yasin dari rumah ke rumah itu setiap 2 bulan sekali, minggu kedua dan minggu keempat. 2 bulan sekali. Iya, 2 bulan ke sekali. rumah masing-masing Majelis Taklim, bukan di Iya, masjid. bukan. Kita dari rumah ke rumah itu anggotanya kurang lebih 70 orang. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Asada dong. Oh jadi dari rumah ke rumah bukan di masjid dari ya? rumah ke rumah, bukan. Masya Allah. Jadi ada pengajian rutin tiap tanggal 4. Tiap tanggal 4, Terus iya. arisan itu ya? Iya. Terus arisan. Iya, beserta arisan. Nah, terus ada kedua, tapi 2 bulan per 2 bulan ya baru kita yasinan. Tidak, setiap bulan itu minggu kedua dengan Jumat kedua dengan Jumat keempat. Setiap bulan minggu kedua dan keempat yasinan itu. Iya. Dari rumah ke rumah. Iya. Oh jadi 70 orang gitu. Ya, kurang lebih ada 72 orang kalau anggota yang 72 resmi itu 72 orang. Oke. Nah selain itu apa lagi? Kalau biasanya ada Kegiatan sosialnya mungkin ada Jumat berkah mungkin dari ibu. Iya, betul sekali. Kita setiap hari Jumat kita kumpul-kumpul dari belakang ibu-ibu untuk kita memberikan Jumat berkahnya kepada seluruh anggota Majelis Taklim beserta ibu bapak-bapak yang ada di luar. Kita bersama-sama membagikan kue. Jadi memang tahu Pak Ustaz dia ibu begini masa sih luar biasa. Kau jangan lihat begini mudah semua niatnya yang bagus. Tapi kalau pelatihan gitu ibu benar ada pelatihan kayak pelatihan ini, pelatihan itu ada.
Biasanya itu kalau ada pelatihan itu kita dipanggil dari BKMT, kita bekerja sama di majelis taklim ini. Kita mengadakan biasanya ada jahit menjahit. Ada juga itu. Iya, ya. ada. Cuma bukan di sini, cuma kita biasa dipanggil. Iya, kita bekerja sama. Ya, iya. Masyaallah. Kalau begitu luar mengaji juga ada. Mengaji ada. Ada belajar Tetap mengaji. mengaji, iya. Oke, luar biasa. Pokoknya nanti kita bahas lagi. Bu. Bu. Wow. Ya, yang pasti nanti kita bahas lagi. Kita nanti akan dengarkan sekarang tausiah dari Pak Ustadz. Ibu-ibu ada yang tahu tema kita tuh hari ini apa? Belum ada yang tahu. Sebelum Pak Ustadz tausiah saya dulu tanya ke Engki. Jangan lupa ibu-ibu sama pemirsa di rumah untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk Budi. Di mana? www. Apa bedeng? Weh. Ya. www.gajahdudu.com Gajahdudu. Ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudud_id. Jadi kalau kita follow bisa jadi reseller. Reseller itu yang mau menjual di sini untuk Sarung Gajah Duduk boleh. Ibu-ibu nanti follow, nanti diarahkan sebagaimana mestinya untuk jadi reseller. Budi, Bu. Ada tahu temanya? Dadah. Belum. Kalau kita tak berarti kita Sandro, karena tahu memang. Jadi ini Sandro. Bu, kita tanya Ustaz. Hari ini temanya apa Ustaz? Insya Allah tema kita pada hari ini adalah cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Apa temanya Ibu? Nah, di belakang. Coba sini dulu. Temanya apa Bu? Senyum-senyumnya di sini. Apa temanya Ibu? Iya, maaf sebelah sini gugur. Temanya apa Bu? Sini temanya apa Bu? Iya, berklaim di situ. Di belakang begitu, bapak saya berklaim gitu. Oke, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bu, Ibu, dalam nanti jaki. Sedikit juga. Ya. Tema kita pada hari ini adalah cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baru saja melewati bulan Maulid, betul? Nah, makanya mukanya ibu mirip. Telur. Tidak bukan saya. Dia sendiri yang bilang. Ini bukan telur, tahu? Iya. Ini namanya baskona. Jadi baru-baru kita keluar dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahli sejarah menyatakan bulan kemarin itu adalah tepat 1500 tahun kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita selalu dengarkan pacara Maulid itu selalu bilang kita harus cinta kepada Rasulullah. Kita harus sayang kepada Rasulullah. Terus tidak bertanya caranya.
Dia seperti orang bilang pergi ke Masjid Kuba layang, tapi tidak nakasih ke Google Maps-nya. Kira-kira ini kalau tim kita ini tadi disuruh syuting di sini berarti dikasih ke Maps, nah pasti Bang Ical pergi ke Masjid 99 Kuba. Betul. Aku tapi para di Iya, karena kita kenalnya Masjid Kuba di situ. betul, ada ke Maps sampai di Ada Maps sampai di sini. Nah, sekarang itulah yang kita bahas. Bu, kalau kita mau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 4 cara untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada berapa? 4 cara. Oh, 4 cara. Sebelah sini. Abu Imam ya. Ada berapa? Ya. Ada berapa, Bu? Lagi dulu kita ada berapa? Kau udah begini. Ada berapa, Bu? Iya. Tangan sama minta mengikuti suara. Ada berapa? 4 cara. Yang pertama kata ulama untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW adalah kathratus salati alaih, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu tadi salawat cuma Masya Allah. Salatullah salam. Iya, tadi ini Ustaz. Ya. Toki namanya ritmenya. Iya. 21 harusnya. Tadi ada 11. Iya. Ala Yasin. Nah, ala Toha. Ala Toha. 2 kali. 2 kali. Ala Yasin 1 kali. 1 kali. Iya. Tadi ada 1 kali mau ala Yasin, ada 1 ala Toha. Iya. Tadi Akhirnya bakuan. iya. Ala Yasin. Tapi dengan memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah cara yang paling kuat untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ulama mengatakan tanda orang mencintai seseorang itu kathratu dzikri alaih, dia banyak menyebut orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan istri kita, pasti kita banyak sebut dia. Walaupun kita nongkrong di warung kopi sebentar, mau ku jemput dulu istriku ini, mau ku antar ke pasar istriku. Iya. Karena dia cinta dengan istrinya. Ya. Kalau dia cinta dengan istrinya, orang lain cerita lagi. Begitu juga ibu cinta dengan anak-anak, cinta dengan suami, pasti banyak kita sebut namanya. Nah, kalau ada ibu-ibu jarang sebut namanya suaminya, saya curiganya tidak cinta lagi sama suaminya. Kita tahu kalau tanggal 1 Budi. Kalau bukan bina suami nak panggil papi. Iya. Tanggal 1 papi. Adakah? Iya. Tanggal 15 Bapak. Tanggal 31 oi. Nah di sini Bu ya, ada ya. Ada di sini. Sini amannya papi sebut, papi terus ya tanggal 1 sampai 31 ya. Amannya. Dari sini ya. Di luar Bu. Iya. Rumah teton di situ. Jadi semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayu sigotin kana, pakai sigo apapun terserah ibu-ibu, mau pakai sayyidina mau tidak pakai sayyidina terserah, yang penting solawat. Ya, persoalan yang pakai sayyidina dengan yang tidak pakai sayyidina sudah diurus sama ulama kita. Intinya banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang-orang cinta kepada penyanyi-penyanyi? Banyak menyanyikan lagunya. Nah, ada kenal Niki Kardila di sini? Kenal Bu? Kenal? Kenal bisa kenal? Bayangkan ini ibu-ibu dari remaja masjid sampai sekarang. Begini. Nggak tahu berapa tahun. Akhirnya terpeleset Bang Ical dari remaja masjid sampai tua begini. Betul. Ada Bu, majelis taklim kami baru-baru di tempatnya itu baru 6 bulan loh. Baru 6 bulan sudah nami baju seragamnya. Saya tidak bisa bayangkan berapa baju seragamnya di Dari remaja masjid sampai begini. Luar biasa. Lemari mi. Iya, berbaris itu anunya di lemarinya itu baju seragam. Bukan kayak apa namanya Ibu ya sini 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sebulan 2 kali. Ya, makanya
kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW supaya tumbuh cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa sih mesti kita cinta kepada Rasulullah SAW? Karena Allah yang suruh kita cinta kepada Rasulullah. Allah cinta kepada Rasulullah SAW sampai saking cintanya Allah kepada beliau, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, kamu itu berada pada khuluqul azim, akhlak yang paling agung. Bahkan saking cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah tidak pernah menyebut nama Rasulullah SAW secara mujarrad, secara langsung di dalam Al-Quran. Kalau Allah mau berucap kepada Nabi yang lain, Allah mengatakan, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, langsung disebut namanya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ya Nuh, ihbitu bisalamin. Ya Yahya, khudhul kitaba biquwwah. Disebutkan nama-namanya mereka. Ya Isa. Kemudian siapa lagi? Ya Zakaria. Disebutkan langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika Allah ingin memanggil nama kekasihnya Rasulullah SAW, Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, ataukah ya ayyuhar rasul, ataukah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ataukah ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bayangkan Bu, begitu cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah disampaikan disebut langsung namanya. Tapi Ustaz, ada ayat mengatakan wama Muhammadun illa Rasul. Kenapa disebutkan Muhammad di situ? Kenapa Allah menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di situ? Karena di situ ada risalah, ada penerangan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi ketika Allah berbicara langsung kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah disebutkan namanya secara langsung, melainkan Allah memanggil dia ya ayyuhan nabi. Begitu sayangnya, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Aktsiru min salatin alayya." Perbanyaklah bersolawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Karena salawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi yang pertama apa, Bu? Memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di rumah, ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah ya Pak Ustadz. Ibu, ibu, ibu. Tetap bisa di rumah, kita mau beri iklan dulu ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gaya dulu. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gaya dulu. Alhamdulillah kita masih bersama ibu-ibu majelis taklim dari Masya Allah. Masih dengan putih coklatnya, masih dengan katri saladnya. Nah, Ibu, sebelum kita lanjut kita bicara lagi, Ibu Bendahara. Nah, ada enggak suka duganya ini melihat majelis taklim yang sekarang ini jumlahnya berapa? Kurang lebih 80 orang. Wih, Masya Allah, 80. Iya. Itu pindah dari masjid itu. Berlanjut Ustaz. Oh iya, ya sebagian. Iya. Tapi warga layang semua. Warga layang. Dari layang semua. Layang semua, Masya Allah. Cantik ibu-ibu. Dan memang masih muda semua dilihat apa? Masih muda. Iya. 23 tahun. 23 tahun. Yang lalu. Yang lalu. Nah, tadi ada saya dengar ini ada juga mengaji. Ini mengaji ikrosa dewa apa kan sekarang apa? Ada juga kegiatannya. Ada kegiatan kita mengaji itu setiap hari Rabu. Rabu untuk yang tua-tua, yang umur gitu. Iya, untuk pralansia. Iya, pralansia. Kan biasa kadang-kadang pintar ki mengaji tapi dilupa Itu ada to gitu ya. Karena dilupa ya itu. Apa namanya itu, Bu? Kegiatan
Ikrosa apa? Bukan dia, artinya kita sedang mempermantap bacaan. Mantap ya. Tahsin. Tahsin ya. Tahsin, Tahsin. Kan ada ikrosa, ikra untuk dewasa, ada sekarang kan yang mulai dari awal lagi kembali ada juga. Iya. Oh ini tahsin ya. Tahsin. Memperbaiki kembali. Berarti sering gini murojaah. Iya. Mengulang Ustaz ya. Ada lagi harapan untuk majelis taklimnya. Barangkali Ibu Bendara, jangan lupa untuk kumpul dana kas. apa harapannya ini Bu Bendara untuk majelis taklim As-Sa'adah? Kita berharap bahwa silaturahmi kita tetap terjaga. Amin. Kekompakan selalu bersama ibu-ibu semua, apalagi Amin, saat Allah. akan kita melaksanakan acara seperti ini. Amin. Dimohon untuk selalu kompak bersama. Betul, luar biasa. Tepuk tangan buat As-Sa'adah. Masalah. Kita doakan juga semoga panjang umur ya. Kita bertemu lagi nanti pastinya Bu Di. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu Bendahara ya. Masalah Bu Sarah mau dicek juga dulu. Bu. Bu. Mau lagi lanjut tausiahnya Pak Ustadz? Lanjut atau tidak? Apa ben temanya? Nasi Pak. Iya. Ibu di sini paling keren. Lanjut Bu, lanjut. Apa temanya? Tak bangga kutu dengan lanjut. Apa temanya Bu? Menumbuhkan. Yang pertama kepada. Yang kedua ini menyimak tadi yang kedua yang pitingkan naik, yang kedua belum. Tapi sebelum kita lanjut saya ingatkan lagi. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ibu ada yang tahu? Karena sarung gajah dulu dimulai sejak tahun 1970. Berapa? 70? Ya. Ibu ya. 70? Ya. 70? 72. Dimulai tahun 1970. Dan alhamdulillah lagi Pak Ustaz, sarung gajah dulu pabriknya masih ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan, Jawa apa Ibu? Jawa apa? Ya kita Jawa? Barat tidak Bu? Tidak mau bicara Ibu. Jawa? Ibu tiada suara. Iya. Jawa Tengah. Piti. Jawa Tengah. Jawa ya. Jadi kalau Ibu mau cari As-Sa'adah mau pergi sana jalan-jalan di pabrik boleh. Nah Ibu nanti sebut pernah syuting di Fajar TV, insyaallah nanti dikasih harga di bawah lagi harga pabrik. Jadi kalau jalan-jalan kesempatan mau jalan-jalan ke pabriknya boleh. Bu Di, Bu, Ibu. Kita lanjut tahu siapa Ustaz ya? Ustaz sangat tafadhal. Jawa Tengah aku dong. Tengah tahu Ustaz bukan Jawa Barat. Jawa Timur dulu. Ibu Jawa Barat. Tengah. Jawa Barat. Itu Ibu di tengah ini Jawa Tengah. Itu aja bilang bakso Jawa. Iya, makanya dengarkan baik-baik dulu, lihat baik-baik kalau di segi tengah 2. Jangan sampai alpiti-pitio. Iya, 7, 8, 2. Baik, kita lanjut Bu. Nah, setelah kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara yang kedua untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau adalah ittiba'u sunnatih, mengikuti sunnahnya. Kita ajarkan anak-anak kita supaya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kecil-kecil dulu. Cara makannya Nabi pakai tangan apa ya? Ada anak-anak sekarang kita lihat anak kawan tuh kalau makan sudah berdiri lari lagi. Iya yang dibilang. Iya. Pokoknya sambar lap lah. Lari. Sambar lap. Pakai tangan kiri lagi.
Ini karena kita tidak mengajarkan mereka tentang sunnah Rasulullah. Bagaimana mereka mau cinta kepada Rasulullah kalau dia tidak kenal, tidak bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau tumbuh di dalam hati kita rasa cinta kepada beliau, ikuti sunnahnya. Rasulullah suka pakai sarung, makanya ustaz juga pakai sarung. Dan bil khusus ustaz pakai sarung gajah. Bodoh. Cantik betul? Cantik? Mau Ki? Boleh Ki? Ya cocok. Tapi ibu-ibu gak biasa mau goreng gitu. Nah, kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Rasulullah SAW. Terkadang kita mengikuti Rasulullah SAW itu hanya dari segi ibadahnya, Ji. Sholatnya begitu. Sholatnya, ya, bacaannya. Terus intinya dari segi ibadah, puasanya, tetapi akhlaknya ditinggalkan. Kayak tidur begitu Ustaz, kayak tidurnya Ustaz yang bisa disunahkan juga ya. Ya sunnah itu. Kecil tapi berpahala. Berpahala. Tubuh. Nah justru yang disepelekan inilah yang paling dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umatnya berbondong-bondong meninggalkan akhlak itu. Ya, tahajud itu khususnya untuk Rasulullah. Ya, ada lagi bapak-bapak tapi bukan di Somita. Bukan. Mau ikuti sunnahnya Rasulullah SAW, katanya sunnahnya itu menikah 3, 4, 5 sampai Nabi itu istrinya 9 Nabi bilang. Itu Nabian. Kalau kau satu lagi tidak becus salam rawah. Iya betul. Betul Bu. Tapi sini tahu becus kesonya mantap. Tapi kan betul masih nanggung. Betul Bu. Bukan, betul Bu, betul. Ya. Betul Bu. Ya. Ayo nah. Kalau begitu itu tanda-tanda Bang mengantuk nih. Tapi memang kadang-kadang hal sekecil itu kayak bahwa ya tidurnya kan, tidurnya Rasulullah kan itu pasti sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ibu kata kadang-kadang jangan lupa tomim itu kan. Ya, gitu. Padahal itu sebenarnya sepele berpahala ya Pak Ustaz. Berpahala, besar sekali pahalanya. Nah, kemudian kenapa banyak orang mengikuti sunnah Nabi lewat ibadah saja dan meninggalkan akhlaknya, padahal Nabi itu dipuji bukan ibadahnya. Nabi dipuji sama Allah itu sama akhlaknya, ayat yang saya baca tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu punya akhlak yang sangat agung wahai Muhammad. Orang berbuat buruk kepada Rasulullah dia balas dengan kebaikan. Orang berbuat jahat kepada Rasulullah berbuat baik, berbuat ihsan. Kalau kita orang satu kali pukul kita dibalas 2 kali. Napa kana yang tahu? Kenapa tuh polisi? Ya, dan polisi. Ada panggilan. Apa itu? Nupul kanan tahu anje, ada polisi datang. Aja pemeng masuk kok. Jangan ya. Ya jangan. Jadi kita contoh Rasulullah SAW itu dari segi akhlaknya juga, jangan cuma dari segi ibadahnya. Karena banyak ibadah yang dilakukan Rasulullah adalah khususiyah untuk Rasulullah SAW. Contoh sholat tahajud. Tapi jangan bilang saya rajin sholat tahajud, berhenti mak deh. Dia bilang Ustaz itu khusus untuk Nabi. Bukan Bu. Khusus untuk Nabi itu adalah maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu Bu untuk Rasulullah. Jangan kita juga mau ambil itu tempat. Banyak orang yang bilang, tahajudku. Kenapa? Kalau kau rajin tahajud kamu akan dapat nanti di surga maqamam mahmuda. Mau nasingi Rasulullah ini. Tidak bisa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Itu kafnya itu Bu mukhatab. Laka untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk Rasulullah. Kita tahajud cuma contoh-contoh, bukan untuk dapatkan maqam mahmuda itu.
Nah ini kita kesalahannya. Makanya ada satu hadis diriwayatkan, ada seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna fulana tusallil laila. Sesungguhnya ada perempuan ya Rasulullah di dekat rumahku, dia sholat malam. Watasumu, kemudian dia berpuasa di siang hari. Watasumun nahar, kemudian watasodak, dan dia banyak bersedekah ya Rasulullah. Tetapi dia tu'zi jaroha, tetapi dia Rasulullah selalu sakiti tetangganya. Apa Rasulullah katakan? La khairu fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan untuk ibadahnya dan dia akan masuk ke dalam neraka. Dengar gitu Bu. Hah? Dengar Bu. Tu'zi jaroha, selalu sakiti tetangga. Iya. Apa itu teman-teman majelis taklim nah. Ibu kami. Jangki Bu, capek-capek beribadah tidak ada nilainya tuh. Jadi jangki sakit. Apa yang sebutnya nasakiti saya tiku Ustaz? Ya. Dah wakil pulang besar sakit ya tiku. Jangki pulang besar aja pagisinya mau. Nah, jadi supaya cinta kita kepada Rasulullah kita ikuti dari segi ibadah dan akhlaknya. Karena akhlaknya Rasulullah SAW itu sangat mulia. Kemudian perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, ada juga tetanggaku, dia tusallil maktubah, dia cuma sholat fardu saja. Watasumul mafruḍah, dan dia puasa yang wajib ji. Watasodak, dan dia bersedekah dengan sebiji keju, sepotong keju, sedikit di sedekahnya. Tetapi la tu'dzi jaroha, dia tidak pernah sakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Masya Allah. Jadi mencontoh Nabi, mengikuti sunnah Nabi bukan cuma dari segi ibadah, tetapi dari segi akhlak. Bagaimana kita berucap kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih muda. Nabi sudah mencontohkan itu. Kalau kita jelaskan tentang Rasulullah ini Bu, 6 semester tidak selesai. 6 semester tamat. Nanti sudah. Tidak selesai, panjang sekali, saking banyaknya, saking mulianya akhlak Rasulullah SAW. Nah itu Ibu kayak kalau saya sudah mati man. Yang ketiga, supaya tumbuh cinta kepada Rasulullah SAW, ikramu ummati, muliakan umatnya. Termasuk non muslim itu Bu, orang umatnya juga Rasulullah, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sayang semua, bukan cuman yang muslim, bukan cuman yang mukmin, sampai orang kafir pun Rasulullah sangat sayang kepada mereka. Pernah dengar kisahnya Nabi kasih makan perempuan Yahudi tua? Pernah kan? Di ujung pasar ada Yahudi tua selalu duduk-duduk di situ. Nabi selalu kunjungi dia, kasih makannya, dikasih makanan lembut. Singkat cerita meninggal Nabi. Akhirnya yang gantikan posisinya ini, tugasnya ini Abu Bakar. Padahal setiap Nabi kasih makan ini, orang apa Nabi bilang itu nenek-nenek tua ya. Nah, jangan lalu kau ikuti Muhammad penyihir itu. Nah, jangan lalu kau beriman kepada Muhammad penipu itu, pembohong itu. Untung bukan Muhammad Kurniawan. Kak de Muhammad Kurniawan, ingat itu. Pasti kasak keinta mata kalam. Katanya Ustaz. Iya. Tapi Nabi Muhammad ini bukan Muhammad Kurniawan. Kalau saya begitu, jangkau itu dengarkan ceramah Ustaz Kurniawan. Mata lalu ku. Nah, tapi bukan saya Nabi Muhammad. Nabi kasih makan lembut. Singkat cerita, Nabi meninggal dunia, digantikan posisinya oleh Sayyidina Abu Bakar. Beliau datang kepada Aisyah bertanya, apa sih amalannya Rasulullah yang belum pernah saya lakukan wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, ada satu amalannya Rasulullah yang belum kamu pernah lakukan. Apa? Nabi itu setiap pagi setelah sarapan dia keluar pergi kasih makan Yahudi tua yang di ujung pasar. Akhirnya dia berangkat pagi-pagi ke ujung pasar, betul ada perempuan Yahudi tua duduk di situ. Itu pekerjaannya sebelum sampai, dari jauh nah dengar memang itu Yahudi tua yang bilang, jangan beriman kepada Muhammad, Muhammad pembohong, jangan beriman kepada Muhammad, Muhammad penyihir. Dari jauh nah dengar Abu Bakar begitu ulang. Mati meja. Ini yang selalu kasih makan Nabi. Iya. Nah, dari jauh ini nah cala-cala memang Nabi. Akhirnya begitu datang, nah kasih makan.
Begitu nak kasih makan, dia bilang, jangan kau beriman kepada Muhammad. Muhammad itu penyihir, pembohong, pendusta. Akhirnya tidak narendam itu roti Abu Bakar, langsung mami nak kasih makan. Itu baru roti Arab. Kalau tidak direndam, subhanallah, keras sekali. Jadi mesti direndam memang sama minyak. Ini Abu Bakar saking kesalnya sama ini orang, tidak narendam, nak kasih makan. Akhirnya Yahudi tua ini mengatakan, kayaknya bukan kau yang biasa kasih makan. Kenapa kasar sekali kok? Itu yang biasa kasih makan, itu lembut sekali rotinya. Dan dia kasih makan saya pelan-pelan sekali caranya kasih makan. Kenapa kau kasar begini? Nah bilang, yang sering kasih makan kau itu sudah meninggal dunia. Siapa namanya? Di mana orangnya? Yang selalu kau hina, yang selalu kau bilangi penyihir, yang selalu kau bilangi pendusta, itu orangnya. Dia adalah Muhammad SAW. Akhirnya itu nenek-nenek menangis dengan kencang, kemudian mengatakan, wahai anakku, saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia beriman. Lewat ibadah bukan, tetapi lewat akhlak Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keempat, untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW adalah caranya qiraatu sirati, banyak membaca sirahnya Rasulullah SAW. Itulah nenek-nenek tak dulu amalkan, setiap malam Jumat baca barsanji. Tapi bukan cuma kalimat Arabnya nak baca, Bu. Nak baca bahasa Makassarnya kalau orang Makassar, nak baca bahasa Bugisnya kalau orang Bugis. Kenapa banyak orang melarang pembacaan barsanji? Karena tidak tahu artinya. Barsanji itu sirah nabawiyah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhurin aqwalil marwiyah. Ketika cukup 2 bulan kandungannya Rasulullah SAW, tufiya bil Madinati abuhu Abdullah, meninggal bapaknya. Sirah nabawiyah di situ kan. Cuma karena yang membaca tidak paham, yang mendengar lebih-lebih, akhirnya saling bid'ah membid'ahkan, saling sesat menyesatkan. Karena yang menyesatkan tidak paham, yang disesatkan lebih-lebih. Karena saya banyak sekali dapat barsanji, dia bilang makuliaki barakahnya barsanji, itu kalau dibaca minum saya doaya asar-sara impania. Allahumma ya basitul yadaini bila tiyat barakan kalau sudah lagi begitu dikasih gila amplop. Ini namanya al-kajil-jili'u sama kado minyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang hadir menyaksikan dari sana. Jadi untuk mengikuti Rasulullah SAW itu perbanyak membaca sirahnya, perbanyak membaca perjalanan hidupnya Rasulullah SAW, supaya kita tahu siapa sosok Rasulullah SAW. Siapa yang paling banyak membaca kisah-kisahnya, sirah kehidupan Rasulullah SAW, akan tumbuh besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana, kita kembalikan ke Bang Ical. Masya Allah. Bu, masih mantuk Ki? Mantap tidak? Lapar Ki? Bu, setelah ini siapkan Ki dua yang mau bertanya ya, sesuai dengan tema tadi dari Pak Ustadz ya. Jadi yang bertanya nanti kita kasih hadiah dari sarung aja dulu. Tapi kita iklan dulu ya, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Gaul bersama sarung aja dulu. Kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama sarung aja dulu. Alhamdulillah kita masih bersama Ibu Bendahara dan Ibu Mai Salim. Masya Allah, luar biasa. Ibu, Bu, masih sehat? Tidak mengantuk? Yakin? Ada yang sandar gue di tembok. Tadi masih lurus-lurus, kini meh. Oke, Bu. Tapi tadi apa temanya tapi? Iya. Ya. Yang paling kita dengar apa Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam jiku dengar. Cara menumbuhkan. Ya. Yang pertama, yang kedua,
Ketiga. Baca pada Sanji masih mau kok. Ibu ini baru bangun kok dong. Nih banyak yang baca pada Sanji. Tapi oke ibu keren. Itu kamu mau tanya ibu sebentar deh, Bu. Jadi kita akan kasih kesempatan ibu yang bertanya 2 orang. Tapi sebelumnya saya ingatkan Ki, ibu nanti kalau mau Ki beli sarung gajah dulu yang begini Bu, nah, yang lebih otentik. Ini kalau mau Ki beli sarung gajah dulu nanti yang otentik yang seperti ini. Yang ada tulisan apanya Ibu? Hah? Tulisan apa? Tulisan gajah dulu terus. Lu kenapa jadi Ibu? Yang ada tulisan apanya? Ada tahu? Iya betul ada yang saudara. Tapi yang betul adalah yang ada tulisan gajah dulunya ini ada nih. Yang ada tulisan Arabnya, wih, Arab. Di bawah gajah dulu ada tulisan Arab sana ciliknya. Ada tulisan A. Yang begitu Bu, yang tulisan Arab ini lebih otentik. Kan dulu itu kota-kota gitu. Ini yang otentik begini. Yang ada tulisan Arabnya, nah, lihat modelnya. Jadi pakai Pak Ustaz saya ini nih. Lebih cantik, bermotif ya sekarang ya. Budi, jadi bukan yang garis kah? Tapi jadi yang ada tulisan tulisan betul. Naik ada Ustaz. Iya. Tapi Ibu, waktu Nami yang mau bertanya boleh nanti ke depan ya. Oke, angkat tangan boleh. Siapa yang bertanya? Oke Ibu, tapi sini Ibu. Tapi Budi, Ibu bendahara, kami bikin mic tadi dulu deh. Hai panjang-panjang ini kuliah Ibu bawa buang catatan. Bawa kertas. 2 baris kan. Di sini Ibu, iya. Samping kok iya. Sakit dulu tuh na Ibu pedang. Iya sama juga Ibu. Iya. Caki. Ya di sini. Depan perkenalkan nama ta, alamat ta, majlis taklim ta, berapa anak ta, berapa suami ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah diberi kesempatan untuk bertanya pada sore hari ini. Nama saya Hasidah, Majelis Taklim As-Saadah. Anak 4, suami 1, Ustaz. Lain tinggalkan maki. Ini tadi itu yang tinggalkan Ibu. Tinggal mati gitu. Tinggalkan. Itulah saya mau bertanya Ustaz. Iya. Jadi dulu 4 tinggal di layang. Jadi menangis. Iya, Ustaz, tinggal di layang. Di sini. Ya, daerah Tinung. Anak 4 besar semua Mi. Iya. Ada cucu dong. Belum. Belum ada cucu. Masih proses. Saya ada nih. Masih proses. Oke. Ada yang mau tanyakan? Pak Ustaz atau Bundara? Sama Pak Ustaz. Pak Ustaz. Oke, silakan. Tenang. Pertanyaan saya, Ustaz. Tenang. Apakah sama Pak Ustadz cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah dengan suami? Apakah sama pahalanya Ustadz? Ya itu pertanyaan saya. Apakah sama pahalanya cinta dengan Rasulullah dengan cinta kepada suami? Terus iya kan ada kan cinta kepada suami itu kan masing-masing pribadi beda Ustaz. Kalau saya Ustaz dalam cinta ada kepercayaan. Kalau saya tidak tahu yang ibu yang lain. Itu saja pertanyaan. Itu mau. Itu karena nanti penjelasannya panjang. Betul. Jadi apakah sama cinta dengan pahalanya cinta suami dan cinta dengan Rasulullah? Oke. Mau kita dapat hadiah? Wow dong. Kalau gitu kita kasih. Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semua
begitu Ustaz ya. Setiap sudah terima sarung pergi dengan tampalakan. Yang bawa sarung ini saya, ucapan terima kasih di Pak Ustaz. Ibu bendahara. Terima kasih Ibu. Keren. Oke, sabar nanti jawab sekalian Ibu ya. Yang kedua siapa boleh? Ya Ibu, sini ke Ibu. Ini sedih nih Ibu. Boleh. Bisa Bu ya, oke. Jangan mutar nak. Ya. Teks proklamasi yang dibawa. Itu pula. Tapi bagusnya ini semua dicatat ya Bu ya. Iya. Sisir Bu, sisir. Nanti kita pakai kamera ya. Seperti tadi. Tahu Ji. Assalamualaikum. Itu seperti tadi tahu Ji. Assalamualaikum saja. Nama? Ya. Oke. Tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Halimah. Panggilan? Halimah. Halimah. Bukan Siti. Kalau bapak saya sih dipanggil Siti Halimah, tapi kalau lagi marah panggilnya Halimah Siti. Oh. Ini, Siti Halimah. Kalau marah, Halimah Siti. Tapi tinggal di mana Ibu? Tinggal di mana? Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Daerah Layang. Daerah Layang. Mendan Layang itu pemilihan daerah Layang. Iya. Apa? Ada anak? Anakku 3 laki-laki semua. Masya Allah. Suami ada? Suami bobo. Bobo ya? Oh tuh kapan? Sama Ibu. Ini lagi. Di sini banyak jeje. Tadi cantik. Alhamdulillah. Tapi semangat Ibu ya, semangat ya. Betul untuk anak-anak ya. Oke. Apa yang mau tanya sama Pak Ustadz boleh? Yang ingin saya. Enggak punah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Iya. Selawat apa? Kesentuhan di tangan pelan-pelan. Selawat apa yang paling afdal dibaca? Selawat apa yang paling afdal dibaca dan waktu kapan yang paling afdal? Ya, jadi salawat yang bagus dibaca kapan, di apa, dan waktunya kapan Ustaz. Jadi benar kan kita bersalawat itu konsisten berarti tiap hari ya Ustaz ya. Tapi itu saja Bu. Banyak sih Pak, tapi itu saja. Itu saya. Tapi itu betul. Mau kita terima sarung? Iya, Kak. Sarung berapa? Satu mau? Kalau satu lusin juga. Satu lusin juga boleh, bagus tanya. Boleh dan satu lusin saya antar ke rumah Teh Buni, nanti ada notanya. Ya cukup baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sama Ibu Nabi bilang makasih deh. Ya. Begitu makasih Najan dulu. Najan dulu. Gimana mau lihat terima kasih deh ini. Tapi keren, ibu Halimah Siti ini kalau marah, kalau bye-bye Siti Halimah. Baik. Yang pertama dulu Bu, apakah sama pahalanya cinta kepada Nabi dan cinta kepada suami? Kalau kita cinta kepada Nabi, pasti kita cinta kepada suami, karena perempuan disuruh taat kepada suami. Kalau cerita pahalanya Bu, pasti lebih besar kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tetapi
asbab atau sebab kecintaan kita kepada Rasulullah itu menumbuhkan kecintaan kita kepada suami. Urusan pahalanya Allah mami tahu ki. Sebab kalau suami tak ridha, insya Allah surga tempat tak. Ya, insya Allah surga tempat tak. Bukti kalau Rasulullah mencintai kita kalau kita sanggup mencintai suami tak. Bisa Bu? Bisa. Terpesona. Kayak bisa Bu. Bisa. Nah pikir-pikirin bapaknya di rumah. Jadi insya ya besar-besar aja gitu. Insya Allahnya pun tidak niat loh gitu. Iya. Jadi pahalanya Bu, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW pasti lebih besar. Amin. Tetapi ingat, buah dari kecintaan kita kepada Rasulullah kan tadi disuruh ikuti sunnah, sedangkan sunnahnya Rasulullah menganjurkan para perempuan untuk taat kepada suami. Paham Bu? Paham. Ya, jadi masing-masing ada posisi dan kadarnya. Ya, jangan sampai saya mengatakan lebih besar kalau cinta kepada suami tak, langsung dianu lagi, diviralkan lagi. Iya, betul. Ya. Tetapi lebih tepatnya ketika kita cinta, bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita cintai suami. Yang kedua, Ibu Halimah Siti. Iya, Halimah Siti. Marah gitu kalau begitu. Oh iya, kalau marah bapaknya Halimah Siti. Kalau tidak di Siti Halimah. Ibu Siti Halimah. Nah, beliau bertanya, sholawat apa yang paling afdol? Ya, betul. Dan waktunya kapan? Benar. Bu Halimah Siti Halimah. Ibu, sholawat yang paling afdol, ya, yang paling afdol itu tidak bisa kita tetapkan karena masing-masing ulama berbeda pandangan masalah kadar salawatnya. Ada yang mengatakan salawat yang paling afdol adalah salawat ummi, dan Nabi tidak menyebutkan memang salawat yang paling afdol ini. Ya, kita hanya dianjurkan memperbanyak salawat, tapi waktu yang paling afdol ada. Tuh, Bu. Waktu yang paling afdol berselawat kepada Rasulullah adalah malam Jumat dan hari Jumat. Kenapa? Aksaru, kata Nabi, aksaru min salatin alayya fi lailatil jum'ati wa fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena salawat kalian akan dihantar kepadaku. Karena ada salawat itu Bu, ada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, malaikat muwakkilan, malaikat yang akan mengantar salawat ke kuburnya Rasulullah SAW. Ketika sampai ke kubur itu, maka malaikat ini mengatakan, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah fulan bin fulan. Kalau perempuan fulana binti fulan bersolawat kepadamu, disebut nama tak, sama namanya bapak tak, sama nenek-nenek tak, tetapi tidak disebut ketika marah atau ketika baik-baik. Tidak balik ya. Masih Siti Halimah. Tetap di Siti Halimah, bukan di Halimah Siti. Contoh, Ibu Siti Halimah binti ini, kemudian bin ini sampai nenek-nenek tak disebut semua bersolawat kepadamu. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau begitu antarkan salat itu kepada Allah. Setelah diantarkan kepada Allah, malaikat mengatakan, ya Allah, fulana binti fulan atau fulan bin fulan bersolawat kepada nabimu. Ke Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bi izzati wa jalali, dengan keagungan dan kemuliaanku, qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Amin ya Allah. Itu barakahnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ada 4 cara jika kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengikuti sunnah beliau, baik sunnah kecil maupun besar, dari segi ibadah maupun akhlak. Kemudian yang ketiga, kita mengikuti
memuliakan ikram ummati, memuliakan umat-umatnya, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Mudah-mudahan diberikan hidayah supaya muslim. Sebab siapapun yang muslim insya Allah halat lahum syafaati Rasulillah, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku akan sampai sekalipun umatku adalah pelaku dosa besar. Jadi intinya dia muslim insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena itu muliakan semua umat Rasulullah, tidak terkecuali siapapun dia, muliakan dia karena dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, perbanyak membaca sejarah Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperjuangkan agama ini sehingga agama ini kita nikmati pada saat dan ketika ini. Paham Bu? Ibu, apa judulnya cara mata? Ya, mau tak Bu? Berbanyak para sanji lah Ustaz. Perbanyak para sanji. Memang suka para sanji ini orang. Tapi kalian kadang ada minyak dong. Ya. Jadi Bu, jadi lakukan yang 4 ini, insya Allah akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di rumah, ibu-ibu sekalian, jangan kemana-mana, kita kembalikan dulu ke Bang Ical. Wah, Bu. Bu. Ya. Jadi Amami tadi Ibu Halimah Siti Halimah, Ibu siapa tadi? Ibu Asida. Kodong ada suaminya tuh. Dua-duanya. Mau cari lagi. Udah tua mak. Bu. Itu ada tafsir dari Pak Ustadz Budi. Sebelumnya saya akan kembali ya, ibu-ibu jangan lupa untuk kunjungi website Dasar Ngaji Dulu di www.gajahdudu.com. Atau follow Facebook dan Instagram di @gajahdudu_ai. Jadi Budi, kalau mau jadi reseller menjual sarung, karena sekarang bukan cuma sarung Budi, ada mie pasmina, ada juga jilbab, ada juga baju koko, ada mie kopiah, lengkap mie semua, ya. Tapi kan mungkin sekarang barangnya tidak di sini, jadi makanya kalau mau kirim reseller nanti dikirim langsung dari Surabaya, ya Bu ya. Jadi kalau follow Instagramnya dan Facebooknya di @gajahdudu_id, nanti ada tata cara menjadi reseller di Kota Makassar. Budi, Bu, Ibu, Ibu, tak ada demikian. Mudah-mudahan tahu siapa Ustadz ya, bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Dia memang itu keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Dia tak begini. Masuk telinga kanan, keluar telinga. Atau kiri. Tidak keluar. Diamalkan, di hati diamalkan. Semoga nanti kedepannya kita dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Iya. Semangat lagi di bang. Iya. Tenang nalangnya Riki. Budi, Bu, Ibu, Ibu. Oh nggak kayak gitu loh. Bu, mohon maaf nih kalau saya salah kata tadi, karena kesempurnaan yang milik kesalahan milik kita manusia Budi. Sampai jumpa lagi di program Ustadz Gaul berikutnya bersama Sarung Gajah Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.